Senior Gong Yang mengatakan kalau mereka sebaiknya berbincang-bincang di tempat yang tepat dan menyuruh Kinan dan Xiao untuk mengikutinya. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dalam ruangan sambil santai. Senior Gong Yang mengatakan kalau tempat ini dirancang oleh seseorang yang secara khusus dibangun untuk bersantai dan minum teh. Ruangan ini juga dilindungi aura terlarang sehingga tidak akan ada yang bisa menguping, kecuali orang yang melampaui ranah martial king. Senior Xiao mengatakan, ternyata kau menyembunyikan begitu banyak rahasia ya Kinan, sampai-sampai aku khawatir karena tidak mengetahui kekuatan aslimu. Senior Gong Yang pun terlihat sangat senang karena mendapat banyak pil martial king dan ingin membagi hasil pil yang diperoleh. Senior Xiao Xingyu bertaruh 4.000 pil martial king dan mendapatkan bagian 8.000 pil martial king. Namun di sini Senior Gong Yang menambahkan bagiannya menjadi 10.000 pil martial king. Senior Gong Yang juga berkata, Kinan, dengan semua kontribusimu akhirnya aku memenangkan begitu banyak pil, dan sekarang 30.000 pil martial king menjadi bagianmu. Di sini terlihat Kinan sangat senang mendapat begitu banyak pil yang sangat berharga. Bukankah 30.000 pil martial king itu setara dengan 3 juta pil Xian Tian, gumam Kinan. Namun di sini Kinan menolaknya karena dia beralasan kalau ini semua adalah hasil dari Senior Gong Yang karena telah percaya kepada dirinya. Jadi dia akan menerima 10.000 pil martial king saja. Senior Gong Yang pun sangat terkejut mendengar perkataan dari Kinan. Namun dia tidak bisa memaksa Kinan dan terpaksa menyetujui permintaan dari Kinan. Setelah beberapa saat kemudian, Senior Gong Yang pun pergi karena ada suatu hal yang ingin diurusnya, dan menyuruh Kinan dan Senior Xiao untuk menikmati waktu di tempat itu. Di sini terlihat mereka malah merasa agak canggung dan hanya saling melirik satu sama lain dan tanpa berkata satu kata pun. Namun tiba-tiba Kinan pun mengatakan kalau dia akan mengembalikan bola pelarian yang diberikan oleh Senior Xiao sebelumnya. Karena benda itu Kinan sudah tidak membutuhkannya lagi. Namun Senior Xiao mengatakan kalau Kinan harus menyimpannya. Kalau di lain waktu bisa berguna saat Kinan terdesak dan dalam keadaan yang sangat kritis. Kinan, sebenarnya seberapa banyak rahasia yang masih disembunyikan oleh dirimu itu, ucap Senior Xiao dengan ekspresi yang sangat aduhai. Namun di sini Kinan dengan ekspresi malu-malu mengatakan kalau dia tidak mempunyai rahasia apa-apa lagi. Tapi suatu saat nanti Kinan akan membiarkan Senior Xiao untuk menyaksikan pencapaian yang akan dicapainya dan akan menjadi pendekar terkuat di benua ini. Senior Xiao pun mengatakan kalau dia akan menunggu saat itu tiba, yang dimana keinginan Kinan itu akan tercapai. Senior Xiao juga mengatakan kalau dia akhir-akhir ini telah menerima tugas dan akan meninggalkan sekte sementara waktu. Kinan di sini bisa berkultivasi karena ada arai pembatas di tempat ini. Senior Xiao juga memperingati Kinan karena di wilayah murid luar sekte Xuanling ini penuh dengan murid berbakat, sehingga Kinan harus berhati-hati dan menjaga amarahnya. Kinan, berjuanglah, aku akan menunggumu di wilayah dalam, ucap Senior Xiao dengan ekspresi yang sangat menggoda. Kinan pun hanya terdiam malu karena mendengar perkataan dari Senior Xiao yang agak-agak gimana gitu. Singkat cerita, Kinan pun berkata, masa bodoh lah, biarpun wilayah dari murid luar ini begitu banyak monster sekalipun, aku tidak peduli. Kinan pun menatap botol pil dan bergumam, aku memiliki 100.000 pil Xian Tian dari sekte, ditambah dengan 10.000 pil martial king, yang setara dengan 1 juta pil Xian Tian. Aku ingin tahu jika aku menelannya semua, apakah jiwa bela diriku akan meningkat. Singkat cerita, Kinan pun mulai menelan 300 pil Xian Tian dan di sini jiwa bela dirinya tidak terjadi apa-apa. Kinan pun menelan lebih banyak pil sampai 1 jam telah berlalu. Aku sudah menelan 9.900 pil Xian Tian, tetapi kenapa masih tidak ada reaksi dari jiwa bela diriku? Di sini Kinan pun menelan lagi pil itu dan berharap akan terjadi perubahan atau peningkatan terhadap jiwa bela dirinya. Dan akhirnya jiwa bela diri Kinan pun meningkat dan jiwa bela diri roh petarung sucinya berada di tingkat 10 huang. Kinan pun sangat senang karena akhirnya dia berhasil menaikkan tingkatan jiwa bela dirinya. Dia pun menghela napas dan menenangkan dirinya. Ternyata Kinan masih memiliki pil sebanyak 90.000 pil Xian Tian.
Dia berpikir pasti akan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menaikkan level jiwa bela dirinya ke peringkat Zuan yang legendaris. Dan jika pil itu masih tidak cukup, aku juga masih memiliki 10.000 pil Martial King. Dan akhirnya Keenan pun memutuskan untuk memakan pil itu kembali. Sampai 3 jam pun sudah berlalu, dan perut Keenan terlihat kekenyangan. Keenan pun tidak menyangka bahkan dengan 90.000 pil Xiantian masih tidak memiliki efek apa-apa pada jiwa bela dirinya, dan masih belum cukup untuk menaikkan tingkatan jiwa bela dirinya lagi. Sepertinya aku harus menggunakan pil Martial King, gumam Keenan. Keenan pun langsung memakan 1 pil Martial King. Dan apakah dengan 1 pil Martial King akan membuat perubahan pada jiwa bela dirinya? Dan tiba-tiba Keenan pun merasakan sesuatu yang sangat aneh. Apa ini? Sebenarnya di tempat seperti apa aku sekarang? Gumam Keenan yang keheranan. Keenan pun sangat terkejut melihat cahaya di depannya yang sangat besar dan menyilaukan. Tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi wujud badan manusia yang sangat besar, dan kedua matanya pun memancarkan cahaya yang sangat terang. Di sini Keenan pun merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa, dan dia juga merasakan pusing yang tidak tertahankan, sehingga dia hanya bisa pasrah. Terlihat di sini jiwa bela diri Keenan juga mulai bereaksi, dan Keenan berada di tengah-tengah tangan jiwa bela diri roh petarung sucinya dengan posisi melayang. Ternyata jiwa bela diri Keenan sedang melakukan proses kebangkitan mata ilahi. Singkat cerita, 3 hari pun sudah berlalu. Terlihat Keenan yang baru sadar dari pingsannya. Kenapa aku merasa sakit kepala? Sebenarnya mimpi apa aku ini, dan sebenarnya siapa mayat itu? Gumam Keenan. Namun Keenan pun tidak memperdulikannya dan langsung berkultivasi dan melihat apa ada perubahan pada jiwa bela dirinya. Tiba-tiba Keenan pun sangat terkejut karena Keenan menyadari ternyata mata jiwa bela dirinya telah berevolusi menjadi mata ilahi. Keenan tidak menyangka kalau mata jiwa bela dirinya akan bisa berevolusi seperti ini. Karena mata jiwa bela diriku telah berevolusi sepenuhnya, apakah akan memiliki kemampuan dan kekuatan yang lebih misterius sekarang? Gumam Keenan. Keenan pun mencoba menggunakan mata jiwa bela dirinya, dan terlihat Keenan bisa melihat semua orang meskipun Keenan berbeda tempat dengan mereka. Terlihat ada yang sedang berkultivasi dan bahkan sedang bersantai dan minum teh bersama. Namun tiba-tiba Keenan melihat sesuatu yang aduhai sangat mantap. Kalau tidak dilihat, Keenan pasti akan rugi besar. Namun orang itu ternyata menyadari kalau dia sebenarnya sedang diawasi oleh seseorang, dan dia pun berteriak, "Sialan, siapa yang sebenarnya mengawasiku?" Keenan pun hanya bisa menutup telinga karena terkejut dengan teriakan orang itu yang sangat keras. Sepertinya aku masih belum puas melihatnya. Tapi dia malah dengan cepat bisa menyadari kalau aku sedang melihatnya, gumam Keenan. Keenan pun berniat pergi dari tempat itu dan bergumam, sepertinya kekuatan mata ilahi ini sungguh sangat luar biasa, karena dapat melihat segalanya. Di masa depan aku bisa melihat rahasia dan kebenaran, bahkan aku bisa menemukan benda misterius untuk memecahkan misterinya. Namun Keenan pun sangat terkejut saat membuka pintu. Ternyata di depan pintu sudah ada senior Baheng yang sedang menunggu Keenan. Baheng pun mengatakan, "Tuan muda Keenan, saya mendengar dari senior Shio bahwa Anda berkultivasi di tempat seperti ini. Sekarang Anda tidak perlu khawatir karena saya sudah mengurus semua prosedur, dan Anda sudah menjadi murid luar sekarang." Keenan pun mengatakan, "Apakah kamu menungguku sudah lama?" Namun Baheng mengatakan kalau dia datang ke sini setelah mendengar ada seseorang murid dalam yang berteriak karena ada yang mengintip. Di sini Keenan pun memberikan 100 pil Martial King kepada senior Baheng dan mengucapkan terima kasih karena Baheng sudah membantunya. Baheng pun sangat senang karena mendapatkan 100 pil Martial King yang sangat berharga. Baheng mengatakan kalau jika Keenan membutuhkan bantuan, maka dia siap untuk membantu. Namun tiba-tiba Baheng mengatakan, "Tuan muda Keenan, saya mendengar kalau akan diadakan lelang di Weald Hell. Hanya siswa luar yang bisa berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah Anda akan tertarik tentang hal itu." Keenan pun mengatakan, "Lelang domain luar ya? Itu sangat menarik. Ayo pergi dan kita lihat apa ada barang bagus yang bisa kita dapatkan." Setelah berlatih niat pedang dan setelah mencapai tahap pertama dari ranah batin, aku ingin mengganti pedangku. Pelelangan ini datang di saat yang tepat, gumam Keenan. Singkat cerita, Baheng dan Keenan pun sudah berada di depan tempat yang akan diadakan pelelangan. Baheng menjelaskan bahwa ini adalah loket murid luar Anda,
dan Kinan harus mendaftarkan diri sebelum memasuki Wild Hell. Ingat bahwa murid luar hanya diizinkan memasuki lantai pertama. Murid dalam diizinkan masuk lantai kedua dan ketiga, dan lantai keempat hanya bisa dimasuki oleh murid inti. Singkat cerita, mereka pun memasuki tempat itu dan melihat banyak barang yang dijual, seperti ramuan pil dan senjata juga ada. Inikah Wild Hell benar-benar memiliki fondasi yang kuat? Dengan begitu pasti banyak roh langit dan bumi di tempat ini, gumam Kinan. Di sini Kinan dan Bayang juga melihat beberapa barang di tempat itu dan mulai mengamati satu persatu barang di tempat itu. Namun di sini Kinan langsung menggunakan mata ilahinya untuk melihat kualitas yang sesungguhnya dari barang itu. Itu semua adalah benda yang tidak biasa. Bisakah tingkat seperti itu dapat memasuki pelelangan, gumam Kinan? Di sini Kinan juga melihat pedang kuno, namun harganya terlihat terlalu mahal dan mencapai 10.000 pil Martial King. Dan di sini Kinan tidak sanggup untuk membelinya. Namun tiba-tiba Kinan pun tersentak kaget dan matanya fokus tertuju ke suatu benda. Ternyata benda yang diamati Kinan adalah sebuah ginseng yang berada di dalam kotak kecil. Ginseng itu sudah terlihat tidak layak untuk digunakan karena sudah membusuk. Penjual ginseng itu pun mengatakan kalau Kinan boleh mengamati ginseng itu, namun tidak diperbolehkan menyentuhnya. Orang ini sepertinya tidak terlalu peduli dengan orang lain. Tapi ginseng ini aku merasakan kalau mengandung kekuatan yang sangat misterius di dalamnya. Sepertinya aku menemukan harta karun, gumam Kinan. Singkat cerita, Kinan pun memutuskan untuk membelinya. Namun penjual ginseng itu mengatakan kalau ginseng itu memiliki harga 1000 pil Xiantian. Bayang pun sangat terkejut saat mendengar harga ginseng itu. 1000 pil Xiantian ya? Bukankah ginseng ini sudah membusuk? Tetapi kenapa harganya semahal itu? Apakah kau ingin merampok kami? Ujar Bayang. Penjual itu pun mengatakan kalau kalian tidak sanggup untuk membelinya, sebaiknya kalian pergi saja. Karena harga dari ginseng ini sudah ditetapkan 1000 pil Xiantian. Kinan pun mengambil 10 pil Martial King dan memberikannya kepada penjual itu. Karena Kinan tertarik dengan ginseng yang dijualnya. Bayang pun sangat heran kepada Kinan, kenapa dia membeli ginseng itu. Bahkan sudah jelas kalau ginseng itu tidak layak untuk digunakan karena sudah membusuk. Kinan pun mengatakan kalau dia membeli ginseng itu hanya karena penasaran saja. Karena ginseng itu diberi harga 1000 pil Xiantian. Bayang pun makin kebingungan karena Kinan ini bisa semudah itu melepas 10 pil Martial King yang setara dengan 1000 pil Xiantian yang sangat mahal. Namun tiba-tiba Kinan sangat terkejut karena dia dipanggil seseorang. Apakah kau yang bernama Kinan? Ternyata yang memanggil Kinan adalah seorang pria dengan ekspresi wajah yang tidak senang. Bayang pun mengatakan, sebenarnya kau ini siapa? Kenapa mencari tuan muda Kinan? Sebenarnya ada perlu apa? Pria itu pun mengatakan, bocah, aku akan memberitahukan kepadamu. Aku adalah Nanggong Er, saudara laki-laki dari Nanggong Cheng. Aku tidak menyukaimu dan aku juga tidak ingin kau bergabung dengan pelelangan hari ini. Jika tidak menurutiku, kau akan menyesal seumur hidupmu. Bayang pun menjelaskan kepada Kinan bahwa Nanggong Cheng berada di peringkat pertama di antara murid luar. Dia memiliki jiwa bela diri tingkat 9 huang. Kultivasinya juga mencapai setengah Xiantian atau masih berada di gerbang Xiantian. Dan dia juga sangat disukai oleh ketua pertama dari pemain luar. Nanggong Er pun mengejek Kinan dengan mengatakan, apakah kau takut Kinan? Sebaiknya kau pergi dari tempat ini sebelum sesuatu terjadi padamu. Namun Kinan mengatakan kalau Nanggong Er ini sangat berisik dan banyak bicara. Hanya karena adik dari jenius peringkat pertama dari wilayah atau pemain luar, dia bertingkah sangat arogan. Kalau kau punya nyali, lawan aku di pertarungan hidup dan mati, ucap Kinan. Nanggong Er pun sangat kesal mendengar kata-kata Kinan. Sialan bocah ini, berani dia berkata seperti itu. Kalau masalah kultivasi aku sudah jelas kalah darinya. Namun tiba-tiba dia pun langsung memanggil seseorang. Ternyata yang dipanggil Nanggong Er adalah admin dari tempat pelelangan. Nanggong Er mengatakan kepada admin bahwa ada orang yang mengacau dan seharusnya dia dikeluarkan dari tempat ini. Admin itu pun langsung mengatakan, oh itu ya orang yang mengacau. Kinan pun langsung dilarang untuk bergabung dalam pelelangan oleh admin itu. Dan dia tidak boleh memasuki Wild Hell dalam waktu 1 bulan. Namun di sini Kinan langsung mengeluarkan rencananya. Maafkan aku punya rencana seorang penatua di sini. Aku khawatir kau tidak berhak menghukumku.
Semua orang pun sangat terkejut karena Kinan yang seorang murid yang baru masuk ke wilayah murid luar, dia bisa memiliki lencana seorang penatua. Namun di sini admin itu tidak percaya dan mengatakan, "Dari mana kau mendapatkan lencana ini? Aku belum pernah melihatnya." "Kinan, kau berani berpura-pura memiliki lencana seorang penatua ya? Ini adalah pelanggaran berat. Jika kau tidak pergi, aku akan menghukummu." Nanggong Er juga mengatakan kalau gara-gara Kinan Cuyun mengabaikannya, "Kau itu tidak layak bersama dengan Cuyun." Kinan pun sangat keheranan kenapa mereka di sini tidak mengenali token atau lencana yang dibawanya. Padahal itu lencana seorang ketua agung yang legendaris. Admin itu pun langsung mengerahkan anak buahnya dan bersiap untuk menangkap Kinan. Di sini terlihat Bayeng sangat panik dan ketakutan karena pada hari ini dia malah mendapatkan kesulitan seperti ini. Namun tiba-tiba ada yang berteriak, "Ada apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kalian yang membuat keributan di tempat ini?" Ternyata orang itu adalah salah satu dari penatua. Admin itu pun dengan ekspresi kesal mengatakan kalau Kinanlah yang membuat onar, karena dia berani memalsukan token atau lencana seorang penatua. Itu adalah pelanggaran berat menurut aturan sekte. Penatua itu pun menyuruh admin itu untuk memperlihatkan lencana yang dibawa Kinan, yang dianggap palsu oleh sang admin. Saat melihat token itu, penatua pun langsung terkejut sejadi-jadinya. Bukankah ini lencana penatua agung yang legendaris? Dan pang, tetua itu pun menampar admin dengan sangat keras. "Kenapa kau begitu bodoh? Sampai kau tidak tahu lencana itu? Aku benar-benar salah pilih orang. Sejak kapan tempat ini memiliki sampah seperti ini? Menyingkir dari pandanganku dan jangan pernah kembali ke tempat ini." Penatua itu pun sangat marah kepada sang admin, sampai mengeluarkan aura membunuhnya. Dia mengatakan kalau admin itu tidak pergi, maka dia akan mengusirnya dengan cara yang menyedihkan. Admin itu pun langsung pergi dari tempat itu dengan menangis seperti anak kecil. "Maafkan aku penatua, aku akan segera pergi," ucapnya. Semua orang pun sangat terkejut bahwa seorang admin dari pelelangan diusir dengan cara yang sangat menyedihkan hanya gara-gara sebuah lencana. Penatua itu pun meminta maaf kepada Kinan karena orang itu tidak mengetahui rencana yang dibawa oleh junior Kinan. "Saya harap junior Kinan tidak tersinggung." "Jangan khawatir tetua, tapi barusan Nanggong Er juga bekerja sama dengan pria tua itu. Oleh karena itu apakah bisa Nanggong Er juga dilarang masuk ke tempat ini?" Tetua itu pun langsung mengatakan, "Nanggong Er, mulai hari ini dan seterusnya kau tidak boleh memasuki tempat ini lagi. Jika kau menolak maka kau akan dikeluarkan dari sekte Xuanling." Nanggong Er pun sangat terkejut dan langsung kena mental. Kenapa bisa tetua ini dengan sangat mudah bisa disuruh-suruh oleh Kinan ini? Brengsek. "Kinan, aku akan mengingat apa yang terjadi pada hari ini. Aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon padaku pada suatu hari nanti," gumam Nanggong Er. Tetua itu pun mengembalikan rencana itu kepada Kinan dan mengatakan, "Menurut aturan sekte, saat dimulainya pelelangan, Anda diizinkan memilih 3 harta karun yang dilelang tanpa harus membayarnya, dan tidak ada yang berhak bersaing dengan Anda." Bayeng pun sangat terkejut mendengarnya. Apa aku tidak salah dengar? Bebas memilih 3 harta karun tanpa membayar. Sebenarnya token apa yang dibawa Kinan ini? Ternyata Bayeng saja tidak mengetahui token itu. Berarti hanya orang-orang yang memiliki pangkat tinggi saja yang tahu seberapa mengerikannya rencana legendaris tetua agung itu. Di sini Kinan berterima kasih kepada tetua itu dan menyuruh penatua itu untuk merahasiakan identitasnya. Bayeng pun bertanya kepada Kinan, lencana apa yang sebenarnya dia miliki sampai penatua itu tunduk kepada Kinan. Kinan pun mengatakan kalau lencana itu adalah hadiah dari seorang penatua agung yang dapat membuat Kinan dengan bebas mengakses semua lantai di World Health ini. Apakah aku tidak salah dengar? Bahkan aku baru mendengar ada lencana yang sangat luar biasa seperti itu, ucap Bayeng yang sangat terkejut. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan kalau ada Nanggong Cheng berada di tempat itu. Terlihat Nanggong Cheng bersama pengikutnya berdiri dengan sangat santainya dengan ekspresi yang datar. Kinan pun menggunakan mata ilahinya untuk melihat kekuatan dari Nanggong Cheng. Terlihat kalau jiwa bela dirinya adalah sebuah binatang yang berada di tingkat 9 Huang. Dia juga memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat dibandingkan Pinji. Di sini Nanggong Cheng mengatakan, "Apakah kau ini yang bernama Kinan?" Namun di sini Kinan tidak memperdulikan perkataan dari Nanggong Cheng.
Kinan ini dia benar-benar cari mati, bahkan sampai mengabaikan saudara Nanggong Cheng, ucap orang-orang yang ada di tempat itu dengan ekspresi yang sangat terkejut. Nanggong Cheng pun berkata dan mengancam Kinan, kalau sampai Kinan berani bermain-main dengannya, maka Kinan akan menanggung akibat dan konsekuensinya. Singkat cerita, pelelangan pun dimulai. Di sini yang memimpin acara pelelangan adalah Zhang. Zhang pun tanpa banyak berbasa-basi langsung membuka acara tersebut. Harta karun yang pertama pada pelelangan hari ini adalah teratai emas berkelopak 3. Semua orang tidak menyangka kalau harta karun yang dikeluarkan pertama yaitu adalah teratai emas berkelopak 3. Sepertinya pelelangan ini akan menjadi pelelangan yang sangat hebat, ucap mereka. Pemandu pelelangan mengumumkan kalau teratai emas berkelopak 3 ini dihargai dengan 1000 pil Xiantian sebagai harga dasar. Dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 500 pil Xiantian. Di sini terlihat banyak orang yang menginginkan teratai itu. Ada yang menawar 1500 pil Xiantian dan ada juga yang menawar 3000 pil Xiantian. Namun di sini Kinan tidak mengira bahwa harga teratai ini akan sangat tinggi jika sudah berada di pelelangan. Singkat cerita, teratai berkelopak 3 itu pun terjual dengan harga 8000 pil Xiantian. Dan pelelangan pun kembali dilanjutkan dengan mengeluarkan harta karun yang kedua yaitu adalah bunga 7 warna. Efeknya yaitu membantu menerobos kultivasi rana body tempering ke rana Xiantian. Dikarenakan saat menerobos ke rana kultivasi yang lebih tinggi itu sangatlah sulit. Tak sampai di situ, bunga ini juga meningkatkan pemahaman seseorang dan manfaatnya juga 7 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan teratai kelopak 3. Harga awal dari bunga ini adalah 5000 pil Xiantian. Terlihat banyak orang yang menawar bunga itu hingga seperti orang yang sedang tawuran. Ada yang menawar 6000 pil Xiantian dan ada juga yang sampai menawar dengan harga 15.000 pil Xiantian. Namun tiba-tiba Nanggong Cheng mengatakan kalau dia akan menawar pil itu dengan harga 50.000 pil Xiantian. Dikarenakan dia selangkah lagi akan memasuki ranah Xiantian. Jadi saya sangat membutuhkan bunga ini. Semua orang pun langsung terdiam karena tidak akan mungkin bisa bersaing dengan Nanggong Cheng. Karena mereka takut dan tidak memiliki pil sebanyak Nanggong Cheng. Pemandu pelelangan pun mengatakan kalau tidak ada lagi yang menawar bunga ini dengan harga yang lebih tinggi, maka akan menjadi milik junior Nanggong Cheng. Namun tiba-tiba seseorang berkata, "Tunggu, aku menginginkan bunga 7 warna itu." Di sini Pak Tua itu tersentak kaget. Ternyata orang yang menginginkan bunga 7 warna itu adalah Kinan. Namun pemandu pelelangan itu mengatakan kalau ia meminta maaf karena tawaran Kinan 1 langkah terlambat dan bunga 7 warna ini sudah menjadi milik Nanggong Cheng. Kinan pun berkata, "Benarkah jika aku menginginkan bunga 7 warna ini, maka hari ini tidak peduli itu siapa, bunga itu tetap akan menjadi milikku." Pemandu itu pun sangat terkejut. "Brengsek kau bocah sialan, beraninya berkata seperti itu." Namun Nanggong Cheng berkata, "Pemandu, Anda tidak perlu marah. Sepertinya junior muda ini ingin bersaing denganku. Aku ingin melihat seberapa besar harga yang akan ditawarnya." Kinan pun mengatakan, "Kenapa aku harus menawar? Bukankah sudah aku bilang, jika aku menginginkannya, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa mendapatkannya." Hahaha, junior muda ini memiliki humor yang sangat tinggi. Jika kamu tidak mampu membayar, maka tolong jangan mengganggu. Namun tiba-tiba ada seorang penatua yang datang. Dia pun berbisik kepada tetua pemandu acara pelelangan itu. Terlihat pemandu itu sangat terkejut saat mendengar kata-kata tetua itu. Dia pun dengan ekspresi yang bersemangat yang menggebu-gebu mengatakan kalau bunga 7 warna itu adalah milik junior Kinan. Langsung terkejutlah Nanggong Cheng saat mendengar perkataan dari pemandu pelelangan itu. Apa-apaan pemandu ini? Kenapa tiba-tiba dia langsung berubah seperti itu? Pemandu itu pun mengatakan, "Junior Kinan, maaf jika saya berkata tidak sopan kepada Anda, karena saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Seperti yang Anda bilang, jika Anda menginginkan bunga ini, pastilah saya dengan senang hati akan memberikan kepada Anda tanpa perlu membayarnya." Semua orang pun langsung kaget apa yang terjadi dengan pemandu ini. Kenapa dia terlihat ketakutan seperti itu? Bukankah Kinan hanya seorang murid yang baru masuk ke domain luar? Terlihat Nanggong Cheng sangat kesal dan mengatakan, "Bukankah aku sudah menawar bunga itu dengan penawaran yang sangat tinggi? Tapi kenapa kau malah memberikan kepada Kinan dengan gratis?" Pemandu itu pun mengatakan kalau semua hal itu sudah menjadi peraturan level darurat dari sekte. Anjir, level darurat kayak bencana aja nih. Pemandu itu pun kembali melanjutkan pelelangan itu.
Brengsek, aku akan mengingat apa yang kau lakukan hari ini, Kinan. Aku akan membuatmu membayarnya ketika saatnya nanti tiba, gumam Nanggong Cheng yang sangat kesal. Singkat cerita, keluarlah harta karun yang selanjutnya, yaitu adalah item ambergris yang memiliki efek saat digunakan maka akan mengeluarkan aroma unik yang membantu seseorang meningkatkan ranah dari teknik seni bela dirinya. Dan harga dasarnya yaitu adalah 10.000 pil Xiantian. Banyak orang yang menawar barang itu mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000 pil Xiantian. Namun tiba-tiba Nanggong Cheng berteriak dan langsung menawar item itu dengan harga 50.000 pil Xiantian. Semua orang pun langsung terdiam karena tidak bisa berkutik kalau bersaing dengan Nanggong Cheng. Nanggong Cheng pun mengatakan, Kinan, ambergris ini barang yang sangat langka. Jika kau menginginkannya maka kau akan bersaing denganku. Kinan pun mengatakan, senior, tebakanmu memang benar. Jika itu masalahnya, maka item ambergris itu sekarang akan menjadi milikku. Menjadi milikmu? Apa aku tidak salah dengar? Kau harus bersaing dulu denganku dan melakukan penawaran. Kau jangan menganggap kalau pelelangan ini adalah tempat lelucon bagimu, ucap Nanggong Cheng. Namun tiba-tiba pemandu lelang itu mengatakan kalau item ambergris ini sekarang adalah milik saudara Kinan, dan dia pun melanjutkan pelelangan ke harta berikutnya. Apa? Harta seperti itu juga menjadi milik Kinan? Pemandu, apakah Anda tidak salah? Bahkan dia tidak menawarnya. Tapi kenapa item itu bisa langsung menjadi miliknya? Ucap Nanggong Cheng yang berkeringat dingin. Namun di sini pemandu tidak menghiraukan Nanggong Cheng dan malah langsung menyebutkan harta terakhir dari pelelangan, yaitu adalah pedang kuno surgawi yang dibuat dengan batu meteor dan bisa mengiris besi menjadi tanah. Pemandu pelelangan itu pun membuka sebuah pintu yang sangat besar dan terlihat di dalam sana ada 7 pedang yang sangat misterius. Ternyata pedang itu bernama 7 pedang dosa besar. Kinan pun menggunakan kekuatan mata ilahinya untuk melihat kekuatan 7 pedang itu. Ada yang aneh dengan 7 pedang itu. Sepertinya 7 pedang itu memiliki keinginan untuk bersatu, gumam Kinan. Pemandu itu pun menjelaskan kalau pedang kuno ini ditemukan oleh salah satu penatua sekte di reruntuhan kuno. Tetapi saat para penatua memeriksa latar belakang dari pedang ini, mereka tidak bisa mengetahui asalnya dan masih menjadi sangat misterius sampai saat ini. Pemandu itu pun mengatakan kalau ketajaman pedang itu sungguh sangat luar biasa. Jika ketujuh pedang itu digabungkan, kekuatannya bisa sangat luar biasa, bahkan setara dengan senjata tingkat mistik. Semua orang pun membicarakan tentang pedang itu. Bukankah pedang itu sangat luar biasa? Bahkan murid dalam pun belum tentu bisa memiliki senjata tingkat mistik. Aku tidak menyangka kalau pelelangan di domain luar ini akan muncul harta karun yang sangat langka seperti itu. Pemandu lelang itu pun memberi harga awal sebesar 50.000 pil Xiantian. Dengan setiap penawaran harus naik setidaknya 10.000 pil Xiantian. Semua orang pun hanya terdiam sungguh karena tidak ada yang bisa menawar pedang itu, karena harganya yang sangat mahal. Namun tiba-tiba pemandu itu mengatakan, astaga, aku lupa, seharusnya aku menawarkannya dulu kepada saudara Kinan. Saudara Kinan, apakah Anda menginginkan 7 pedang kuno surgawi ini? Apa? Bahkan pemandu itu harus bertanya kepada Kinan dulu sebelum dia menawarkan 7 pedang itu kepada pembeli lainnya, ucap orang yang ada di tempat itu. Hahaha, aku Nanggong Cheng hari ini akan mendapatkan pedang itu. Aku tidak akan membiarkan bocah seperti Kinan mengambil harta berharga seperti itu. Nanggong Cheng pun menawarnya dengan harga 100.000 pil Xiantian. Kinan pun dengan ekspresi yang sangat santai mengatakan, 7 pedang kuno surgawi ini adalah benda yang kucari-cari selama ini. Jadi hari ini aku akan mengambilnya. Pemandu itu pun dengan cepat berteriak bahwa 7 pedang kuno ini sekarang menjadi milik junior Kinan. Dan ini akan menjadi akhir dari acara pelelangan pada hari ini. Nanggong Cheng dan semua orang pun langsung tidak bersemangat karena mereka sangat kecewa barang yang diinginkannya tidak bisa mereka dapatkan. Namun tiba-tiba Nanggong Cheng berkata, selamat kepada junior Kinan karena menerima 7 pedang dosa besar. Awalnya senior Ling Feng menyuruh saya untuk mendapatkan 7 pedang kuno itu. Namun ternyata saya gagal untuk mendapatkannya. Sebenarnya senior Ling Feng sangat menyukai 7 pedang dosa besar itu. Jika senior Ling Feng telah kembali dari misinya dan mengetahui kalau kau yang mendapatkan 7 pedang itu, pasti senior Ling Feng akan datang dan berbicara denganmu. Beheng pun berkata, sialan, ternyata Nanggong Cheng ini dari awal sudah merencanakan ingin menjebak kita.
Kinan pun bertanya kepada Bai Heng, sebenarnya Ling Feng itu siapa? Bai Heng pun menjelaskan kalau di antara murid luar ada domain luar dan domain dalam. Murid yang berada di domain luar adalah murid yang kultivasinya masih berada di ranah body tempering. Sedangkan murid yang berada di domain dalam adalah yang sudah mencapai ranah Xiantian. Dan senior Ling Feng adalah peringkat 10 besar dari orang-orang yang ada di domain dalam. Dia terkenal sangat kejam. Bahkan orang-orang yang menentangnya pasti akan disiksa dan dihabisinya. Singkat cerita, Nanggong Cheng, Kinan, dan senior Bai Heng pun keluar dari tempat itu. Namun sebelum Nanggong Cheng pergi, dia memperingati Kinan kalau dia harus berhati-hati. Karena sudah berani mengambil pedang kesukaan dari senior Ling Feng. Di sini Kinan pun mengajak senior Bai Heng pergi dari tempat itu. Namun Bai Heng mengatakan kalau tuan muda Kinan harus melihat ke belakang. Ternyata di belakang mereka ada para tetua dan pemandu pelelangan yang mengantarkan Kinan sampai ke pintu keluar. Mereka menganggap kalau tuan muda Kinan ini pantas untuk mendapatkan kehormatan seperti ini. Kinan pun berterima kasih kepada para tetua karena Kinan sudah sangat puas mendapatkan barang berharga secara gratis. Jika ada pelelangan lain kali, silakan kirim orang untuk memberitahu saya, maka saya akan langsung datang. Para tetua itu pun langsung tersentak dan memuntah. Dalam hati mereka berkata, sialan anak ini, jika kau datang lagi maka tempat ini akan bangkrut. Singkat cerita, Kinan dan Bai Heng pun berjalan kembali pulang. Bai Heng menjelaskan kalau kedua gunung di depannya adalah gunung domain luar dan gunung domain dalam pada murid luar. Dan seluruh tempat tercakup dalam arai pembatas agar menghentikan orang lain memata-matainya. Tempat tinggal domain luar dan domain dalam dikelompokkan menjadi tempat tinggal ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Masing-masing tempat tinggal auranya berbeda-beda. Yang paling tinggi memiliki aura adalah tempat tinggal ke-1. Dikarenakan tuan muda Kinan berada di peringkat ke-5 dari murid domain luar, maka Anda tinggal di kediaman ke-5 di domain luar. Sedangkan Nanggong Cheng adalah orang yang tinggal di kediaman pertama. Kinan pun menanyakan tempat tinggal dari teman-temannya. Bai Heng mengatakan kalau Wan Long berada di peringkat ke-2 dari domain luar. Sedangkan Juyun berada di peringkat 11 dan Xiaoleng di peringkat 12. Singkat cerita, mereka pun sampai tempat tinggal Kinan. Di sini Kinan merasakan kalau tempat tinggal kelima ini sudah sangat mengesankan auranya. Dan dia berpikir bagaimana dengan kediaman pertama. Auranya itu pasti akan sungguh kuat, ucapnya. Singkat cerita, Bai Heng pun berpamitan untuk pergi. Karena urusannya sudah sampai di sini saja. Kinan pun berterima kasih pada Bai Heng karena sudah mengantarnya sampai ke tempat ini. Terlihat Bai Heng sangat senang karena dapat membantu Kinan. Dia berpikir jika berhubungan dengan Kinan yang dihormati oleh para tetua, maka masa depannya juga akan lebih baik. Singkat cerita, Kinan pun mengeluarkan barang-barangnya yang sudah didapatkan dari pelelangan. Hahaha, panen kali ini benar-benar cukup banyak. Tanpa diduga dengan token tetua agung itu aku bisa mendapatkan 3 harta karun dengan gratis. Dia pun memandangi ginseng yang didapatnya. Dia berpikir kalau semua benda yang didapatkannya di pelelangan memiliki efek yang sangat bagus. Namun di sini Kinan tidak mengetahui efek apa yang terkandung pada ginseng yang dibelinya. Namun saat melihat dengan mata ilahi pada waktu sebelumnya, ginseng ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi kekuatan itu sedang dalam keadaan tidur. Pasti ada cara untuk membangunkan kekuatan ginseng kuno ini, gumam Kinan. Setelah berpikir sejenak, Kinan pun mendapatkan ide yang sangat bagus dan ingin mencobanya langsung. Kinan pun menggigit tangannya dan lalu dia meneteskan sedikit darahnya ke ginseng itu. Tiba-tiba Kinan pun sangat terkejut karena ginseng itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Tak sampai di situ, barang-barang yang dibawanya dalam pelelangan juga ikut bereaksi sehingga terlihat melayang. Tiba-tiba saja barang-barang yang dibawa Kinan itu pun diserap oleh ginseng itu dengan sekejap langsung tak berbekas. Kinan pun sangat terkejut dan sangat heran. Sebenarnya apa yang barusan terjadi, kenapa ginseng itu bisa menyerap barang-barang yang dibawanya? Terlihat ginseng itu juga kelihatan mulai retak dan mengeluarkan aura ungu yang sangat terang. Aura itu pun sampai menembus langit-langit tempat tinggal rumah Kinan. Sampai-sampai orang-orang yang ada di luar rumah sangat terkejut karena melihat cahaya ungu itu yang sangat terang. Bunga 7 warna milikku, ambergris milikku, pil emas 9 rotasi milikku, bahkan semua pil martial kingku lenyap dengan seketika diserap ginseng ini. Kurang ajar, aku akan mengajarmu ginseng sialan.
Itu adalah barang-barang berhargaku yang kudapatkan secara susah payah, ucap Kinan dengan ekspresi yang sangat kesal. Kinan pun menghantam gingseng itu dengan kekuatan penuh menggunakan tinjuannya yang sangat keras. Tapi tiba-tiba Kinan pun terpental sangat jauh karena gingseng itu juga melindungi dirinya dengan mengeluarkan energi ungu yang sangat dahsyat. Kinan pun mengeluarkan pedangnya yang didapatnya dari tempat pelelangan. Kinan pun mengalirkan energi ke pedang itu, dan kedua pedang yang dikeluarkan Kinan mulai diselimuti kilatan petir kuning yang menyambar-nyambar. Kinan pun berteriak, "Brengsek, kembalikan barang-barangku," ucap Kinan dengan menyenang gingseng itu menggunakan pedangnya. Namun setelah gingseng mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Kinan, gingseng itu pun tidak tergores sedikit pun dan masih utuh. Di sini Kinan pun menenangkan emosinya sehingga dia menyadari kalau ada aura yang sangat aneh di dalam gingseng itu. Kinan pun menggunakan mata ilahinya untuk melihat apa yang sebenarnya terkandung di dalam gingseng itu. Ternyata di dalam gingseng itu ada seseorang yang berkata, "Apa yang kamu lihat? Berhenti mengintip sang putri. Karena energiku masih kurang, aku akan segera tidur lelap. Kamu mulai hari ini dan seterusnya bantu aku mencari pil yang sangat banyak," ucapnya. Kinan pun makin emosi mendengar perkataan dari sosok yang ada di dalam gingseng itu. "Apa? Seorang putri membantumu mengumpulkan pil? Brengsek, makan nih pedangku," ucap Kinan yang sangat kesal. Orang-orang yang ada di luar tempat tinggal Kinan pun sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah ada seseorang yang sedang berlatih? Kekuatan aura yang memancar sungguh sangat mengerikan, ucapnya. Namun ada seseorang yang berkata dengan ekspresi yang bersemangat kalau itu adalah tempat Kinan yang menduduki peringkat utama dalam kompetisi murid baru. Dikabarkan bahwa dia berhasil menghabisi pendekar jenius super yang berada di ranah body tempering tingkat 10 dan memiliki jiwa bela diri tingkat 9 doang. Padahal Kinan hanya berada di ranah body tempering tingkat 8 dan jiwa bela dirinya hanya berada di tingkat 8 doang. Ternyata di tempat itu ada Nanggonger dengan ekspresi yang sangat kesal. "Aku harap kau akan menikmati ketenanganmu untuk saat ini. Tapi ketika pada saatnya tiba, aku akan membuatmu merasakan kemarahanku yang membuatmu menderita seumur hidupmu," Kinan, gumam Nanggonger. Terlihat di sini Kinan kelelahan karena meluapkan emosinya kepada gingseng yang menyerap semua barang-barangnya. Namun masih saja terlihat gingseng itu terlihat baik-baik saja dan tidak tergores sedikit pun. "Brengsek, tunggu saja sampai kau keluar dari gingseng kuno itu. Aku pasti akan memberi pelajaran kepadamu," gumam Kinan yang sangat kesal. Di sini Kinan pun berkultivasi sembari menunggu seseorang di dalam gingseng itu keluar, karena dia ingin memberikan pelajaran kepadanya. Setelah 10 hari berkultivasi, Kinan pun menerobos kultivasi ke tingkat 9 ranah body tempering. Kinan pun keluar dari tempat tinggalnya dan bersantai sejenak di halamannya. Ini memang puncak kediaman pemain luar dan aura di sini begitu melimpah. Hanya 10 hari berkultivasi aku sudah bisa mencapai ranah body tempering tingkat 9, gumam Kinan. Kinan berpikir kalau dengan kekuatannya saat ini dan ranahnya pedang legendarisnya yang sudah mencapai ranah batin, dia pasti bisa menghadapi Nanggongchen. Karena Kinan juga masih memiliki teknik rahasia yang bisa menghancurkan gunung. Namun sepertinya kekuatan Nanggongchen juga akan lebih kuat, karena dia sudah mencapai setengah Xiantian atau berada di gerbang ranah Xiantian. Gingseng kuno brengsek, jika bunga 7 warna dan item ambergris itu masih ada, aku pasti sudah meningkatkan kekuatanku dan menerobos ke tingkat 10 ranah body tempering dengan mudah, ucap Kinan yang sangat kesal. Namun tiba-tiba ada orang yang berteriak dan mengatakan kalau semua murid harus keluar dari pengasingan dan berkumpul di dojo domain. Karena ada seseorang dari domain dalam akan memberikan arahan dan bimbingan. Singkat cerita, terlihatlah banyak orang-orang yang berada di tempat itu. Salah satu orang di situ mengatakan kalau pelatih kali ini adalah senior Liao dari domain dalam. Dia berada di peringkat 10 besar di domain dalam dengan jiwa bela diri tingkat 9 uang. Di sini juga ada seseorang yang berkata, mudahan saja kalau pelatih kali ini tidak seperti pelatih yang sebelumnya, yang hanya tahu untuk memamerkan kekuatannya saja. Tiba-tiba kilatan cahaya merah yang sangat cepat pun melintas di atas mereka, yang membuat orang-orang di situ sangat terkejut. Dan blar, cahaya merah yang sangat cepat itu pun mendarat di tanah seperti meteor yang sedang jatuh dari langit. Terlihat senior Li Hong yang berdiri tegak membawa tombak mengatakan, semuanya diam, siapapun yang melanggar ucapanku akan merasakan kekuatan dari tombakku. Ternyata di sini senior itu hanya ingin memberikan mereka informasi tentang seberapa besar dunia ini.
Hanya memberikan informasi seperti itu, tapi tindakannya sangat mengerikan, ucap orang di situ yang sangat terkejut. Saat Kinan menggunakan mata ilahinya, Kinan melihat kalau senior Li Hong berada di ranah kultivasi tingkat 6 Xian Tian, dan dia juga mencapai ranah batin dari seni teknik bela dirinya. Jika itu semua digabungkan, maka kekuatannya pastilah sangat mengerikan, gumam Kinan. Senior itu menjelaskan bahwa di benua Changlang ini dibagi menjadi distrik atas dan distrik bawah. Distrik atas sangat besar dengan peluang tak terhitung jumlahnya dan banyak kultivator yang kuat. Sebaliknya di distrik bawah seperti perbedaan rawa dan laut, itu bisa dianggap hutan belantara. Sekte Xuanling kita berada di distrik bawah. Distrik bawah memiliki lebih dari 100 negara dan lebih dari 500 sekte. Sekte ini berada di level yang sama dengan sekte kita. Di atas 500 sekte ada 3 tempat suci di distrik bawah. Mereka dianggap sebagai yang terkuat dari para kultivator biasa. Tiba-tiba senior itu pun menunjuk seseorang dan berkata, "Oi, kau yang ada di sana, tolong beritahu aku seberapa banyak ranah dalam kultivasi yang kamu ketahui." Ternyata orang yang ditunjuk oleh senior itu adalah Kinan. Kinan pun menjawab bahwa kultivasi dikelompokkan menjadi 10 ranah, seperti yang sudah ditulis di deskripsi video ini. Dan setiap ranah dibagi menjadi 10 tingkatan lagi. Dan pemimpin sekte Xuanling kita telah mencapai puncak kultivasi ranah martial ancestor. Namun di distrik atas ada ranah martial god yang legendaris. Di sini senior itu mengatakan kalau kalian semua yang ada di sini harus menyadari kalau kalian ini hanyalah seperti semut kecil jika dibandingkan dengan kekuatan yang ada di dunia ini. Senior itu pun memberikan Kinan sebuah token karena sudah menjawab dengan benar. Token itu adalah milik senior itu, dan siapapun yang mendapatkan token itu akan bisa mengunjunginya di domain dalam dengan bebas. Singkat cerita, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kinan dari belakang. Kinan pun dengan cepat langsung melihatnya. Ternyata yang memanggilnya adalah Nanggong yang membawa orang untuk memberi pelajaran kepada Kinan. Namun di sini Kinan mengabaikan Nanggong dan berkata, "Maaf, aku sibuk hari ini. Mari kita bicarakan lain waktu." Nanggong pun yang kesal langsung mengeluarkan auranya dan berkata, "Kinan, apakah kau takut sehingga kau terburu-buru dan menghindariku seperti itu?" Orang-orang yang dibawa Nanggong juga berkata kalau Kinan harus menyerahkan semua barang-barang berharganya, termasuk dengan pil yang didapatkannya dari hadiah kompetisi besar. Namun Kinan langsung mengeluarkan minyak pedang legendarisnya dan mengatakan kalau dia tidak punya pil yang tersisa. Sepertinya duel persahabatan akan menjadi solusi dari masalah pada hari ini di tempat pelatihan ini. Halo, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, yang dimana Kinan langsung mengeluarkan minyak pedang legendarisnya karena merasa sangat kesal melihat tingkah Nanggong dan anak buahnya. Anak buah Nanggong pun mengatakan, "Meskipun kau sudah mencapai niat pedang ranah batin, tapi kami tidak peduli, karena kami berlima akan menggabungkan kekuatan untuk menghancurkanmu." 5 orang itu pun langsung bersiap dan mulai menggabungkan kekuatan mereka dan membentuk sebuah formasi yang sangat kuat. Orang-orang yang ada di situ sangat terkejut karena formasi yang mereka pakai adalah formasi mistik 5 elemen elemental. Menurut buku yang mereka baca, formasi ini sangat kuat dan hanya bisa ditembus oleh seorang ahli dari ranah Xian Tian. Kinan, apakah kau melihat itu? Inilah akibat jika kau menyinggungku. Arai formasi itu sangat kuat dan akan membuatmu babak belur hari ini, ucap Nanggong. "Hah? Apa kau bilang? Babak belur? Jangan berpikir kalau aku selemah itu. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu cara menghancurkan arai mistik 5 elemen elemental ini." Kinan pun mulai mengumpulkan kekuatannya dan langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat luar biasa, menggunakan kekuatan minyak pedang legendarisnya. Di sini anak buah Nanggong Cheng juga mulai menyerang dengan kekuatan gabungannya. Ingin mematahkan formasi ini, itu hanya akan terjadi di dalam mimpimu saja, ucapnya. Dan bluar, hanya dalam satu kali serangan anak buah Nanggong langsung tumbang dan terpental ke segala arah karena terkena serangan yang sangat kuat dari Kinan. Nanggong sangat terkejut.
Apa arai 5 elemen elemental yang sangat kuat telah dihancurkan dengan begitu sangat mudah? Itu sangat tidak mungkin. Semua orang yang melihat di situ juga sangat terkejut dan tidak percaya. Kinan ini ternyata sangat hebat. Padahal Nanggong Cheng yang berada di peringkat pertama dari domain luar saja tidak bisa menghancurkannya. Tapi kenapa dia bisa? Terlihat kondisi parah bahwa Nanggong sudah tidak berdaya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Kenapa kau begitu mudah mematahkan dan menghancurkan arai mistik elemental yang sangat kuat? Namun Kinan yang sudah memuncak amarahnya tidak peduli lagi dan menatap mereka dengan tatapan yang sangat mengerikan. Kinan, apa yang ingin kau coba lakukan? Ini adalah tempat latihan. Kau tidak bisa melanggar aturan. Kalau kau melanggar pasti akan dikeluarkan dari sekte ini, ucap anak buah Nanggong. Kinan pun mengatakan kalau awalnya dia tidak ingin membuang-buang waktu dengan orang seperti mereka. Namun kalian berani menantangku dan ingin merebut pil milikku, maka akan kuberi kau pelajaran. Anak buah Nanggong dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan pun langsung mengatakan kalau kejadian pada hari ini hanya cuma salah paham. Namun Kinan dengan sangat kesal menghajar mereka berlima dengan sangat brutal hingga mereka meminta ampun. Kinan pun mengatakan kalau mereka berani lagi mengganggu hidupnya, maka nyawa mereka tidak akan diampuni lagi. Kinan juga menatap Nanggong dengan sangat kesal. Nanggong sekarang giliranmu. Nanggong yang mendengar ucapan Kinan pun sangat terkejut. Bagaimana ini? Apakah hidupku akan berakhir seperti mereka juga? Gumam Nanggong dengan ekspresi panik. Tiba-tiba saja Nanggong pun menawarkan pil miliknya dan berkata, Tuan Muda Kinan, jangan pukul saya, dan sekarang pil milikku ini akan menjadi milik Tuan Muda Kinan. Namun di sini Kinan hanya terdiam dan masih dengan ekspresi dan tatapan yang sangat mengerikan karena amarahnya sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Nanggong pun makin ketakutan dan meminta belas kasihan dari Kinan. Sampai-sampai dia terus-menerus memohon dan merengek kepada Kinan. Singkat cerita, Kinan pun mengambil semua pil yang diberikan oleh Nanggong kepadanya. Namun tetap saja Kinan memberi pelajaran kepada Nanggong. Terlihat Nanggong dengan muka babak belur dan menangis mengatakan, "Tidak, wajahku yang sangat tampan, kenapa malah jadi begini? Kenapa harus wajahku yang dipukulinya?" ucapnya. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke tempat kediamannya dengan membawa banyak pil. Tidak buruk, selain aku mendapatkan pil, aku juga mendapatkan rencana dari senior Lihong. Kinan pun berpikir dia harus menyembunyikan pil yang didapatnya karena bisa saja Ginseng itu akan mengambilnya lagi. Tunggu sampai aku meningkatkan kekuatanku, maka aku akan menghancurkan Ginseng, ucap Kinan. Namun tiba-tiba Ginseng itu mulai bercahaya yang sangat terang, dan tiba-tiba juga Ginseng itu langsung menyerap pil yang dibawa Kinan hingga tak tersisa. Kinan pun sangat marah kepada Ginseng itu. "Ginseng sialan, beraninya kau, aku akan menghancurkanmu," ucap Kinan yang sangat kesal. Dengan amarah yang sudah meluap-luap, Kinan pun mengeluarkan buah pedangnya dan mulai mengalirkan energi ke pedang itu yang bersiap menyerang Ginseng itu. Dan blar, Kinan dengan kekuatannya langsung menyerang Ginseng itu dengan bertubi-tubi hingga terlihat tebasan pedang yang sangat cepat mengarah ke Ginseng itu. Namun setelah serangan bertubi-tubi dari Kinan dilancarkan olehnya, terlihat Ginseng itu masih terlihat baik-baik saja. Ginseng itu pun berkata, "Karena kau telah membuatku kesal, jadi aku hanya sedikit menghukummu. Selain itu, cepat dan temukan lebih banyak pil untukku, maka putri ini akan memperlakukanmu dengan baik." Kinan pun yang mendengar ucapan dari Ginseng itu makin sangat marah. "Kau telah menelan begitu banyak pil milikku, dan kau masih ingin menyuruhku mencarikan pil. Kau dasar Ginseng tidak tahu diri," ucap Kinan yang sangat marah. Kinan pun dengan emosi tingkat tinggi mulai mengumpulkan kekuatannya dan bersiap menyerang Ginseng itu menggunakan kedua pedangnya. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan seseorang yang memanggil dari arah luar rumah, yang mengatakan, "Kakak Kinan kami sudah kembali." Kinan pun dengan emosi mengatakan, "Tunggu saja kau Ginseng, aku akan segera kembali dan akan menghancurkanmu berkeping-keping." Setelah Kinan membuka pintu dan keluar rumah, ternyata yang memanggil Kinan adalah Chungun dan Xiaoleng. Kinan pun berkata, "Tidak buruk, dengan kultivasi kalian yang sekarang pasti kalian berdua akan berada di peringkat 10 besar." Xiaoleng juga sangat terkejut karena melihat Kinan sekarang sudah berada di tingkat 9 body tempering. Xiaoleng pun berkata sambil menangis, "Ternyata aku masih bukan tandingan dari kakak Kinan." Chuyun juga berkata, "Kalaulah Linzi saja bukan tandingan dari Kinan,
Jadi sebaiknya Seoleng harus berjuang lagi. Chuyun juga mengatakan kepada Kinan, apakah Kinan akan mengikuti dan berpartisipasi dalam kompetisi domain luar. Kinan pun menanyakan kepada mereka, sebenarnya apa itu kompetisi dari domain luar karena dia tidak mengetahuinya. Seoleng mengatakan kalau kompetisi domain luar ini diadakan secara khusus oleh sekte untuk menguji kekuatan para murid. Jika bisa masuk 5 besar maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan istimewa. Kompetisi itu juga akan mempengaruhi peringkat dan tempat tinggal kita di domain luar. Kinan yang mendengar hadiah yang sangat besar dan istimewa, dia pun langsung bersemangat sekali. Seoleng menjelaskan kalau kompetisi domain luar akan dilaksanakan 10 hari lagi. Selain itu, senior Guanlong juga telah mengasingkan diri. Sebelum itu, dia mengatakan kalau akan mengikuti kompetisi itu dan akan melawan kakak Kinan. Kinan makin bersemangat mendengar kata-kata Seoleng karena dia juga berpikir ingin sekali mencoba kekuatan dari Guanlong dan memutuskan untuk mengikuti kompetisi itu. Cerita pun berpindah di kediaman pertama puncak gunung domain luar. Terlihat Nanggong Er sedang menemui Nanggong Cheng. Di sini Nanggong Er meminta bantuan kepada kakaknya. Nanggong Cheng mengatakan kalau dia pasti akan membantu Nanggong Er dan memberi pelajaran kepada Kinan di kompetisi domain luar. Cerita pun berpindah di tempat Kinan yang sedang berkultivasi di tempat tinggalnya. Dia sudah berkultivasi selama 8 hari dan akhirnya Kinan pun berhasil mencapai ranah body tempering tingkat 10 body tempering. Dia pun bergumam, dengan kekuatanku saat ini pasti sudah cukup melawan para peserta kompetisi tanpa mengeluarkan jiwa bela diri dan teknik rahasianya. Namun jika ada salah satu peserta kompetisi yang mencapai ranah Xiantian, pasti Kinan juga akan kesulitan. Kinan pun sangat kesal jika bukan karena ginseng itu menyerap semua barang-barang harta karun beserta pil berharganya. Pastilah dia sudah mencapai ranah setengah Xiantian. Namun ginseng itu mengatakan karena Kinan sudah membawakannya banyak pil, maka ginseng itu akan memberikan sesuatu kepada Kinan. Tiba-tiba ginseng itu memancarkan cahaya ungu dan langsung memasukkan sesuatu ke kepala Kinan. Di sini Kinan sangat terkejut karena tidak mengetahui benda apa yang masuk ke kepalanya. Kinan pun sangat terkejut saat ginseng itu berteriak dan mengatakan, seharusnya kau langsung berkultivasi dan menyerap aura itu, karena hadiah dariku itu adalah setetes cairan spiritual atavistik. Kinan pun merasakan kalau aura yang masuk ke kepalanya begitu murni. Bahkan aura bunga teratai emas berkelopak 3 tidak semurni aura ini. Kinan pun langsung berkultivasi dan bergumam, memang sungguh aura yang sangat dahsyat, dan sebaiknya aku harus cepat menyerap aura ini. Setelah beberapa saat kemudian, terlihat Kinan sudah mencapai ranah setengah Xiantian karena menyerap aura yang sangat luar biasa dari satu tetes cairan atavistik. Singkat cerita, kompetisi domain luar pun dimulai dan sudah banyak orang yang berkumpul. Di sini terlihat Kinan juga sudah datang ke tempat kompetisi domain luar dia adakan. Ini sungguh sangat mengagumkan. Peserta di sini setidaknya yang paling rendah berada di tingkat 7 body tempering. Namun tiba-tiba terlihat Nanggong Cheng datang ke tempat itu dan banyak orang yang mengagumi Nanggong Cheng. Ternyata Nanggong Cheng sudah menjadi lebih kuat. Kinan pun bergumam, sepertinya Nanggong Cheng ini sudah berada di ranah Xiantian. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Singkat cerita, penatua sekte domain dalam pun datang dan langsung mengumumkan kalau kompetisi domain luar telah dibuka. Penatua itu menjelaskan kalau kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak dan hadiahnya jika mendapatkan peringkat 5 maka akan mendapatkan 10.000 pil Xiantian. Peringkat 4 mendapatkan 20.000 pil Xiantian. Peringkat ketiga mendapatkan 30.000 pil Xiantian. Peringkat 2 mendapatkan 50.000 pil Xiantian. Dan orang yang menduduki peringkat pertama akan mendapatkan pil Prosperous King sekaligus mendapatkan 100.000 pil Xiantian. Wah, ternyata hadiahnya sangat luar biasa. Memang sangat mengagumkan kompetisi domain luar ini. Bukankah pil Prosperous King itu bisa meningkatkan keberhasilan 50% untuk menerobos ranah Martial King? Dan bahkan murid domain dalam akan sangat menginginkan pil itu, ucap orang-orang yang ada di situ. Tetua itu pun mengatakan kalau mereka semuanya harus diam dan mendengarkan penjelasannya lagi. Sebenarnya bukan hanya hadiah itu yang kalian dapatkan. Jika bisa menduduki posisi 5 besar maka mereka akan mewakili sekte Swaning ke Martial Serendri yang akan datang. Chuyun menjelaskan kalau di kerajaan Lore ada tempat misterius yang dikenal sebagai Martial Pavilion Serendri. Hanya mereka yang memiliki token unik dan basis kultivasi ranah Xiantian yang diizinkan masuk.
Rumor mengatakan kalau mereka yang masuk ke tempat itu setelah keluar tingkat kultivasinya meningkat sebesar 3 kali lipat. Singkat cerita, pertandingan babak pertama pun dimulai, yaitu dengan mengidentifikasi bahan dan pil. Bahan dan pil yang diidentifikasi itu sebanyak 50 bahan dengan menulis karakteristik uniknya, dan tiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Semua orang pun sangat terkejut karena dia menyadari bahwa pertandingan babak pertama ini dirancang khusus untuk Nang Gongcheng karena dia adalah murid penatua itu. Singkat cerita, yang pertama maju untuk mengidentifikasi bahan dan pil adalah Nang Gongcheng. Dia mengidentifikasi dan menulis karakteristik unik dengan sangat cepat. Singkat cerita, 3 jam pun sudah berlalu dan tibalah saatnya giliran Kinan yang maju untuk tes babak pertama. Saat Kinan maju di sini, Nang Gongcheng menertawakan Kinan karena dia tidak yakin kalau Kinan bisa mengidentifikasi bahan yang ada di depannya. Hanya seorang yang belajar alkemis lah yang akan bisa. Namun Kinan pun langsung menggunakan mata ilahinya untuk mengidentifikasi bahan-bahan itu. Meskipun babak ini dipersiapkan oleh penatua itu khusus untuk Nang Gongcheng, tapi dengan mata ilahi ini aku bisa melihat segalanya. Kinan pun dengan cepat langsung menulis semua karakteristik unik yang ada pada tanaman yang diidentifikasinya. Kecepatan itu mengalahkan kecepatan dari Nang Gongcheng. Penatua itu pun bergumam, kecepatan yang luar biasa. Meskipun itu sangat cepat, tapi pastinya bocah ini tidak mengerti dengan ramuannya, dan dia pasti hanya asal menulis saja. Di sini Nang Gongcheng memuji kecepatan yang diperlihatkan Kinan. Namun di dalam hati dia berkata, meskipun dia lebih cepat dariku, tapi dia tidak akan bisa mengalahkanku, karena aku adalah murid dari seorang penatua alkemis. Nang Gongcheng pun mengatakan, bagaimana kalau kita bertarung saja? Jika Anda memenangkan ujian ini, maka saya akan memberikan 100.000 pil Xiantian. Namun kalau junior Kinan kalah, maka serahkan 7 pedang kuno dosa besar. Namun seorang di sini mengatakan, kalau dalam hal alkemis, Nang Gongcheng ini tidak tertandingi di domain luar. Jadi jika Kinan menyetujui untuk bertarung, maka dia hanya akan mengalami kekalahan. Tapi Kinan dengan semangat mengatakan, kalau senior Nang Gongcheng ingin memberikan 100.000 pil Xiantian, maka aku dengan senang hati akan menerimanya.